Bolehkah malam ini aku bersandar sebentar? Aku hanya ingin merasa tenang sekarang. Tolong peluk aku. Hujan turun pelan sore itu, membasahi kaca mobil hitam yang melaju perlahan meninggalkan gerbang rumah mewah di pinggir kota. Rizal menggenggam kemudi dengan tenang. Seperti biasa, sikapnya sederhana, pendiam, nyaris tak pernah memulai percakapan jika tak ditanya. Di kursi belakang, Salsa duduk tegak dengan gaun kerja berwarna krem. Wajahnya anggun namun matanya menyimpan lelah yang tak bisa disembunyikan. Sejak beberapa minggu terakhir, ia memilih duduk di samping Rizal saat perjalanan pulang, bukan lagi di belakang. Awalnya hanya alasan praktis. Ia ingin belajar menyetir. Namun tak ada yang menyangka, keputusan kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Rizal, ucapnya lembut, memecah kesunyian. Pelan sedikit, aku ingin benar-benar memahami rasa mobil ini. Rizal mengangguk. Jantungnya berdegup aneh. Ia tak tahu mengapa kehadiran majikannya di kursi samping selalu membuat udara terasa lebih sempit, lebih hangat, dan penuh kemungkinan yang tak seharusnya ia pikirkan. Ternyata sahabat semuanya. Sebelum lanjut ceritanya, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita lanjut. Pelajaran menyetir dimulai dengan sederhana. Salsa memegang setir dengan tangan gemetar, sementara Rizal duduk di sebelahnya, mengamati dengan sabar. Aroma parfumnya samar, namun cukup untuk mengacaukan fokus Rizal. Pegang setirnya, jangan terlalu kaku, ujar Rizal pelan, berusaha profesional. Tangannya terangkat ragu, lalu berhenti di udara. Salsa menoleh, tersenyum tipis. Tak apa, kau bisa membantuku, katanya. Sentuhan itu singkat. Jemari Rizal menyentuh punggung tangan Salsa, mengarahkan arah setir. Namun bagi keduanya, waktu seakan melambat. Di luar, hujan makin deras, menciptakan ruang tertutup yang terasa terpisah dari dunia. Kau selalu setenang ini? Tanya Salsa tiba-tiba. Rizal tersenyum kecil. Saya terbiasa menyembunyikan banyak hal, Bu. Kalimat itu meluncur tanpa sengaja. Salsa terdiam, menatap lurus ke depan. Ada sesuatu dalam suara Rizal yang terasa dekat, seolah ia berbicara bukan sebagai sopir, melainkan sebagai seseorang yang memahami sunyi. Sejak saat itu, pelajaran menyetir tak lagi sekadar soal pedal dan rem. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering berlatih di malam hari, saat rumah besar itu terasa kosong. Nama Suprianto, suami Salsa, jarang disebut, seolah keberadaannya sengaja dikesampingkan oleh waktu dan jarak. Suprianto sibuk dengan urusan bisnis, pulang larut, atau pergi berhari-hari. Dalam kekosongan itulah, Rizal tanpa sadar menjadi saksi kelelahan Salsa. Kadang aku iri padamu, ucap Salsa suatu malam setelah mobil berhenti di halaman. Kau pulang ke hidupmu sendiri, sederhana, tanpa tuntutan. Rizal menunduk. Kesederhanaan juga bisa sepi, Bu. Mereka tertawa kecil, lalu hening. Angin malam masuk dari jendela yang terbuka sedikit. Salsa menarik napas panjang. Rizal, jika suatu saat aku terlihat rapuh, jangan kaget. Tatapan mereka bertemu. Ada getar yang tak terucap. Rizal ingin berkata sesuatu, tapi hanya mampu menjawab, saya di sini untuk mengantar dan menjaga. Kalimat itu terdengar biasa, namun bagi Salsa, maknanya jauh lebih dalam. Suatu malam, hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Mesin mobil mati, dan mereka terjebak menunggu di dalam. Lampu halaman redup, menciptakan bayangan lembut di wajah Salsa. Rizal, katanya pelan, suaranya hampir berbisik. Bolehkah aku duduk lebih dekat? Rizal menelan ludah, lalu mengangguk. Jarak itu menyempit, bahu mereka bersentuhan. Salsa menghela napas, seolah beban panjang akhirnya dilepaskan. Aku lelah berpura-pura kuat,
ujarnya. Bolehkah? Malam ini aku bersandar sebentar? Aku hanya ingin merasa tenang. Rizal membeku, lalu perlahan mengangkat lengannya, ragu namun tulus. Salsa menyandarkan kepala di bahunya. Detik itu terasa berbahaya, namun juga jujur. Tak ada ciuman, hanya keheningan yang hangat. Namun keheningan itulah yang paling mengguncang. Rizal menyadari, pelukan ini bukan sekadar imbalan atas pelajaran menyetir. Ini adalah pintu menuju sesuatu yang tak bisa mereka tutup kembali. Sejak malam itu, jarak profesional mulai kabur. Tatapan menjadi lebih lama. Percakapan lebih personal. Salsa sering tersenyum tanpa alasan, sementara Rizal belajar mengendalikan perasaan yang tumbuh diam-diam. Jika semua ini salah, kata Salsa suatu sore, mengapa rasanya begitu nyata? Rizal tak langsung menjawab. Ia tahu, konsekuensi menanti di ujung jalan. Nama Suprianto akan muncul, cepat atau lambat, membawa kenyataan yang tak bisa dihindari. Namun saat Salsa menatapnya dengan mata yang memohon, bukan sebagai majikan, melainkan sebagai perempuan yang kesepian, Rizal hanya mampu berkata, "Saya tak ingin menjadi alasan luka, tapi saya juga tak ingin membohongi perasaan." Salsa tersenyum sendu. Kadang, Rizal, luka datang justru karena kita terlalu lama menahan. Mobil kembali menyala, tapi sesuatu di antara mereka telah berubah selamanya. Dan dari sinilah, kisah nyata itu benar-benar dimulai. Berawal dari ajarin nyetir, menuju imbalan yang tak pernah mereka rencanakan. Hari-hari setelah itu terasa berbeda bagi Rizal. Setiap kali ia menyalakan mesin mobil, ada perasaan bersalah yang mengendap, bercampur dengan rindu yang tak semestinya. Salsa kini sering duduk diam lebih lama sebelum turun dari mobil, seolah enggan kembali ke dalam rumah besar yang sunyi. "Rizal," katanya suatu pagi, "kalau aku menyetir sendiri nanti, kau akan tetap duduk di sampingku, kan?" Rizal tersenyum kecil. "Itu tugas saya." Namun keduanya tahu, kalimat itu tak sepenuhnya benar lagi. Saat tangan Salsa kembali memegang setir, jemarinya gemetar lebih karena perasaan daripada gugup. Rizal menuntunnya dengan suara pelan. "Sabar," nyaris seperti membisikkan kepercayaan. "Kau selalu membuatku merasa tidak sendirian," ucap Salsa tiba-tiba. Rizal terdiam. Ia ingin menyangkal, ingin menjaga jarak, namun setiap kata Salsa seperti menariknya lebih dekat. Di kejauhan, pintu rumah terbuka. Seorang asisten muncul, mengingatkan bahwa dunia luar masih ada, dan rahasia tak pernah benar-benar aman. Malam itu, Suprianto menelepon. Namanya muncul di layar ponsel Salsa saat ia masih duduk di dalam mobil bersama Rizal. Salsa ragu sejenak sebelum menjawab. "Aku pulang terlambat." Suara Suprianto terdengar dingin, formal. "Ada urusan bisnis." Salsa hanya menjawab singkat, lalu menutup telepon. Hening kembali menyelimuti mereka. Rizal menatap lurus ke depan, menahan diri untuk tidak bertanya. Namun Salsa justru tertawa kecil. "Pahit. Kami sudah lama berbicara seperti orang asing," katanya. "Kau tahu rasanya." Rizal mengangguk perlahan. Rasanya seperti ada, tapi tak pernah benar-benar ditemani. Salsa menoleh, menatapnya lama. "Bolehkah aku menggenggam tanganmu sebentar? Aku hanya ingin merasa nyata." Rizal ragu, lalu mengulurkan tangannya. Genggaman itu ringan, namun penuh makna. Tak ada kata-kata berlebihan, hanya detak jantung yang saling mendengar. Di luar, lampu-lampu rumah menyala satu persatu, seolah menjadi saksi bisu hubungan yang mulai melampaui batas. Kedekatan itu mulai terlihat oleh orang-orang sekitar. Seorang satpam menatap lebih lama dari biasanya. Seorang asisten bertanya dengan nada bercanda yang terasa menyelidik. Rizal semakin sering menarik diri, mencoba menjaga jarak. Namun Salsa justru semakin bergantung. "Kenapa kau menjauh?" tanyanya suatu sore. "Apa aku membuatmu tak nyaman?" Rizal menghela napas. "Saya hanya takut, Bu." "Takut apa?"
Takut ketika semua ini terbuka, kita tak akan bisa kembali seperti semula. Salsa tersenyum getir. Rizal, hidupku sudah lama tidak semula. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari yang ia duga. Di dalam mobil, hujan kembali turun, seolah menjadi motif yang terus mengikat kisah mereka. Salsa memejamkan mata. Jika suatu saat aku memintamu untuk tetap tinggal di sisiku, apakah kau akan pergi? Rizal menatapnya. Hatinya berperang. Saya tak tahu apakah saya cukup kuat untuk pergi, jawabnya jujur. Jawaban itu membuat Salsa terdiam dan berharap. Sementara itu, Supriyanto mulai pulang lebih sering. Kehadirannya terasa seperti bayangan besar yang menyelimuti rumah. Rizal melihatnya pertama kali dari kejauhan. Postur tegap, wajah serius, sorot mata tajam. Supriyanto memperhatikan Rizal dengan pandangan singkat namun menilai. Sopir baru? Tanyanya pada Salsa. Sudah lama, jawab Salsa singkat. Malam itu, Salsa tampak lebih pendiam. Saat Rizal mengantarnya, ia tak langsung turun. Aku takut, katanya lirih. Takut kehilangan satu-satunya tempat aku bisa bernapas. Rizal ingin berkata bahwa ia hanyalah sopir, seseorang yang seharusnya tak masuk terlalu jauh. Namun ketika Salsa mendekat dan berbisik, jika aku menyentuh pipimu, apakah itu terlalu salah? Rizal memejamkan mata sejenak. Sentuhan itu terjadi, lembut, singkat, namun cukup untuk menegaskan bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Tak ada ciuman, tapi jarak itu hilang sepenuhnya. Dan Rizal tahu, tak ada jalan kembali. Ketegangan mencapai puncaknya saat Supriyanto mulai mencurigai perubahan kecil, senyum Salsa yang datang tanpa sebab, jadwal pulang yang lebih teratur, dan kehadiran Rizal yang terasa terlalu penting. Kau terlihat berbeda, kata Supriyanto suatu malam. Salsa hanya menjawab, aku akhirnya belajar mengemudi. Kalimat sederhana itu menyimpan banyak rahasia. Di luar rumah, Rizal duduk di dalam mobil, menunggu. Ia tak tahu bahwa setiap detik penantian mendekatkannya pada badai besar. Ponselnya bergetar. Pesan dari Salsa, jangan pergi dulu. Aku butuh melihatmu. Rizal menutup mata, menarik napas panjang. Ia sadar, imbalan tak terduga itu bukanlah materi, melainkan keterikatan yang berbahaya. Namun saat Salsa muncul di teras, menatapnya dengan mata yang penuh harap, semua peringatan itu runtuh. Ia membuka pintu mobil. Dan disitulah, tanpa mereka sadari, kisah ini melaju menuju akhir yang tak akan mudah, karena cinta yang lahir dari kesepian jarang berakhir tanpa luka. Perubahan sikap Supriyanto semakin terasa. Ia mulai sering menunggu di ruang tamu saat Rizal menurunkan Salsa. Matanya mengamati setiap gerak tanpa banyak bicara. Rizal menunduk hormat, menjaga sikap seformal mungkin, namun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Salsa merasakan ketegangan itu, meski ia berpura-pura biasa. Rizal, besok kita latihan lagi, ya, ucapnya sengaja lantang sebelum masuk rumah. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cukup membuat Supriyanto mengangkat alis. Di dalam mobil yang mulai menjauh, Rizal menarik napas panjang. Ia sadar, setiap pertemuan kini bukan hanya tentang perasaan, tapi juga risiko. Malamnya, pesan dari Salsa masuk. Aku merasa dia mulai curiga. Rizal membalas singkat, hati-hati. Namun Salsa menjawab lagi, yang membuatku takut bukan dia, tapi kemungkinan kehilanganmu. Kalimat itu menghantui Rizal sepanjang malam. Ia tak pernah berniat merebut apapun, tapi kenyataan telah menempatkannya di tengah konflik yang tak ia pilih. Dan semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat perasaan itu menariknya kembali. Latihan menyetir kini berubah menjadi alasan untuk bertemu, namun juga sumber kecemasan. Salsa menyetir lebih percaya diri, tapi pikirannya tak pernah benar-benar fokus. Kalau aku berani melangkah lebih jauh, tanyanya suatu sore, apakah kau akan tetap di sisiku? Rizal menatap jalanan. Suaranya berat. Saya bukan orang yang pantas dijadikan sandaran, Bu. Salsa tersenyum pahit.
Aku tak mencari yang pantas. Aku mencari yang jujur. Mobil berhenti di pinggir jalan sepi. Untuk sesaat, dunia terasa menjauh. Salsa menoleh. Jarak mereka hanya sejengkal. Bolehkah aku menyentuh bahumu? Aku hanya ingin memastikan kau nyata di sini. Rizal mengangguk pelan. Sentuhan itu sederhana, namun syarat makna. Ia tahu, batas-batas itu kian rapuh. Di kejauhan, matahari tenggelam perlahan, seolah menandai akhir dari kepolosan hubungan mereka. Rizal ingin berkata bahwa ini harus berhenti, tapi setiap kata tertahan oleh kenyataan bahwa ia pun membutuhkan kehadiran Salsa lebih dari yang ingin ia akui. Kecurigaan Supriyanto akhirnya menemukan bentuknya. Ia memanggil Rizal secara terpisah, dengan alasan pekerjaan. "Kau sudah lama bekerja di sini?" tanyanya datar. "Cukup lama, Pak," jawab Rizal sopan. "Istriku terlihat nyaman denganmu," lanjut Supriyanto, tatapannya tajam. "Kenyamanan kadang berbahaya." Rizal menelan ludah. "Saya hanya menjalankan tugas." Supriyanto tersenyum tipis. Sulit ditebak. Pastikan itu tetap tugas. Percakapan singkat itu meninggalkan bekas. Saat Rizal kembali ke mobil, tangannya gemetar. Salsa merasakan ada yang berbeda. "Apa yang dia katakan?" tanyanya cemas. Rizal ragu, lalu menjawab jujur. Wajah Salsa memucat. "Aku tak ingin kau terseret lebih jauh karena aku," katanya lirih. Namun ketika ia menatap Rizal, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku juga tak sanggup melepas." Kata-kata itu membuat Rizal sadar, keputusan apapun yang ia ambil akan melukai seseorang, entah itu Salsa, Supriyanto, atau dirinya sendiri. Malam semakin larut ketika hujan kembali turun, seolah mengikuti pola kisah mereka. Salsa duduk di dalam mobil lebih lama dari biasanya. "Jika ini berakhir," katanya pelan, "aku ingin kau tahu, kebersamaan ini menyelamatkanku." Rizal menoleh. Hatinya teriris. "Saya takut, Bu. Takut ketika semuanya terbongkar. Tak ada yang bisa diperbaiki." Salsa tersenyum lemah. "Kadang, yang rusak tak bisa diperbaiki, hanya bisa dipahami." Ia mendekat sedikit. "Bolehkah aku memelukmu sebentar? Bukan sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang lelah." Rizal ragu sejenak, lalu mengangguk. Pelukan itu singkat, penuh penahanan. Tak ada gairah berlebihan, hanya kebutuhan untuk merasa tidak sendirian. Saat mereka melepaskan diri, keduanya tahu, ini mungkin pelukan terakhir yang aman. Dari kejauhan, lampu ruang kerja Supriyanto masih menyala. Waktu mereka semakin sempit. Keesokan harinya, segalanya berubah. Supriyanto memutuskan ikut mengantar. Duduk di kursi belakang. Suasana mobil terasa berat. Salsa menyetir dengan tenang, Rizal duduk diam di samping, sementara Supriyanto mengamati tanpa suara. Tak ada tuduhan, tapi ketegangan berbicara lebih keras dari kata-kata. Saat mobil berhenti, Supriyanto berkata singkat, "Terima kasih, Rizal." Nada suaranya dingin, penuh arti. Malamnya, pesan dari Salsa masuk lagi. "Apapun yang terjadi, jangan benci aku." Rizal menatap layar lama. Ia sadar, badai yang ia takutkan sudah di depan mata. Imbalan tak terduga itu kini berubah menjadi ujian paling berat dalam hidupnya. Dan di titik ini, kisah mereka tak lagi soal belajar menyetir, melainkan tentang keberanian menghadapi konsekuensi dari perasaan yang terlanjur tumbuh. Supriyanto akhirnya berbicara tanpa basa-basi. Ia memanggil Salsa ke ruang kerja malam itu, sementara Rizal menunggu di mobil dengan perasaan tak menentu. Percakapan mereka tak terdengar, namun ketika Salsa keluar, wajahnya pucat dan langkahnya berat. Ia duduk di kursi pengemudi tanpa langsung menyalakan mesin. "Dia tahu ada yang berubah," ucapnya lirih. "Dia tak menyebut namamu, tapi aku tahu, arahnya ke kita." Rizal menelan napas. "Kalau begitu, saya harus mundur," katanya pelan. Salsa menoleh cepat.
Jangan sekarang. Jangan saat aku baru berani jujur pada diriku sendiri. Hening mengisi ruang sempit itu. Rizal ingin memeluk, tapi menahan diri. Saya tak ingin menjadi penyebab rumah tanggamu runtuh, ujarnya. Salsa tersenyum sedih. Rumah itu sudah retak jauh sebelum kau datang. Mesin akhirnya menyala. Mobil bergerak perlahan, membawa dua orang yang sama-sama takut pada arah tujuan. Keesokan harinya, kabar berembus dari dalam rumah. Suprianto akan bepergian beberapa hari. Salsa tampak lega sekaligus cemas. Ini kesempatan untuk berpikir, katanya pada Rizal saat latihan menyetir di jalan sepi. Tentang apa? Tanya Rizal. Tentang aku. Tentang kita. Mobil berhenti di bawah pohon besar. Angin sore berdesir. Salsa menatap ke depan, lalu berkata pelan, jika aku memilih jujur sepenuhnya, aku mungkin kehilangan segalanya. Rizal menoleh. Kejujuran tak selalu meminta kita tinggal, katanya. Kadang ia meminta kita melepaskan. Salsa menghela napas. Matanya berkaca-kaca. Bolehkah aku memegang tanganmu sebentar? Bukan untuk menahanmu, hanya untuk menguatkan diriku. Rizal mengangguk. Genggaman itu hangat, singkat, dan penuh perpisahan yang belum diucapkan. Mereka tahu, waktu bersama kini menjadi hitungan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terpendam. Salsa mulai menyetir sendiri ke beberapa tempat, sementara Rizal menjaga jarak, mengurangi percakapan yang tak perlu. Namun setiap perpisahan singkat terasa lebih berat dari sebelumnya. Kau berubah, kata Salsa suatu malam. Rizal tersenyum lemah. Saya belajar bertanggung jawab. Salsa tertunduk. Aku tak memintamu berkorban sendirian. Rizal menatapnya. Seseorang harus berhenti lebih dulu. Hujan turun lagi, seperti menegaskan pola yang tak bisa mereka hindari. Salsa mendekat, suaranya bergetar. Jika ini malam terakhir kita berbicara seperti ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih. Rizal mengangguk. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan, hanya keheningan yang dewasa. Di kejauhan, lampu rumah menyala, menunggu keputusan yang belum dibuat. Suprianto kembali lebih cepat dari rencana. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan badai. Ia mengajak Rizal berbicara sekali lagi. Aku tak perlu bukti, katanya datar. Aku perlu kepastian. Rizal menegakkan bahu. Saya siap menerima keputusan apapun. Suprianto menatap lama, lalu berkata, jangan jadikan kebaikan orang lain sebagai tempat berlindung. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan, tapi maknanya jelas. Salsa mendengar kabar itu dan terdiam lama. Aku harus memilih, katanya akhirnya. Dan pilihan itu akan menyakitkan. Rizal mengangguk, menahan emosi. Saya akan menghormati apapun keputusanmu. Kata-kata itu terasa seperti pisau, perlu, namun melukai. Untuk pertama kalinya, Salsa tak membalas dengan harapan. Ia hanya tersenyum lelah. Malam penentuan tiba. Salsa turun dari mobil dengan langkah pasti, menoleh sekali pada Rizal. Apapun yang terjadi setelah ini, katanya, ingatlah bahwa kau mengajarkanku lebih dari menyetir. Rizal menatapnya. Suara hampir tak keluar. Anda mengajarkan saya keberanian. Pintu tertutup. Rizal duduk lama di balik kemudi, menyadari bahwa imbalan tak terduga itu bukan kebersamaan, melainkan pelajaran tentang batas, tanggung jawab, dan keikhlasan. Di dalam rumah, keputusan sedang diambil. Di luar, hujan berhenti. Jalanan basah memantulkan cahaya, seolah memberi isyarat bahwa akhir tak selalu gelap, hanya jujur. Dan kisah ini, yang berawal dari ajarin nyetir, kini melaju menuju konsekuensi yang tak bisa dihindari. Pagi datang dengan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Rizal kembali ke rumah itu seperti hari-hari sebelumnya, namun suasananya berbeda. Tak ada suara langkah tergesa, tak ada panggilan lembut Salsa dari balik pintu.
Seorang asisten menyampaikan singkat bahwa Salsa belum keluar kamar. Rizal mengangguk, duduk menunggu di mobil dengan pikiran berkecamuk. Ia teringat setiap percakapan, setiap tatapan yang terlalu lama, setiap diam yang berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini layak diperjuangkan, atau justru harus dilepaskan demi kebaikan semua. Ketika akhirnya Salsa muncul, wajahnya tenang namun matanya merah. Ia duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin tanpa berkata apapun. Mobil melaju perlahan. Keheningan itu berat. Aku sudah bicara dengan Suprianto, ucap Salsa akhirnya. Rizal menahan napas. Dan Salsa tersenyum tipis. Belum ada jawaban. Hanya kebenaran yang akhirnya terucap. Kalimat itu menggantung, menyisakan ketidakpastian yang menusuk. Perjalanan pagi itu terasa panjang. Salsa menyetir dengan mantap, seolah setiap gerakan setir adalah bentuk kendali atas hidupnya sendiri. Aku tak menyebut namamu, katanya pelan. Tapi aku tak berbohong tentang perasaanku. Rizal menoleh, kaget sekaligus lega. Anda berani, ujarnya. Salsa tertawa kecil, hambar. Bukan berani. Aku hanya lelah hidup dalam jarak. Mobil berhenti di lampu merah. Salsa menatap ke depan. Jika aku memilih bertahan, aku akan kehilangan diriku sendiri. Jika aku pergi, aku akan melukai banyak orang. Rizal terdiam lama sebelum berkata, pilihan dewasa jarang terasa adil. Salsa mengangguk. Bolehkah aku menyandarkan kepalaku sebentar? Bukan untuk meminta jawaban, hanya untuk menenangkan diri. Rizal mengangguk pelan. Sandaran itu singkat, penuh penahanan. Lampu hijau menyala, dan mereka kembali bergerak, membawa beban yang sama-sama berat. Kabar keputusan itu akhirnya menyebar di dalam rumah. Suprianto terlihat lebih pendiam, lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Rizal merasakan jarak yang sengaja diciptakan. Ia mulai jarang dipanggil, tugasnya dikurangi. Ia mengerti isyarat itu. Suatu sore, Salsa mendatanginya sebelum ia pulang. Jika suatu hari kau tak lagi bekerja di sini, katanya, aku ingin kau tahu, kehadiranmu mengubah cara pandangku tentang diriku sendiri. Rizal tersenyum kecil. Anda mengajarkan saya bahwa setia bukan hanya pada orang, tapi juga pada nilai. Salsa menatapnya lama. Bolehkah aku memelukmu, sebagai ucapan terima kasih? Rizal ragu, lalu mengangguk. Pelukan itu singkat, penuh batas. Tak ada janji, tak ada permintaan. Hanya perpisahan yang disamarkan sebagai terima kasih. Saat mereka melepaskan diri, keduanya tahu, ini mungkin momen terakhir tanpa luka terbuka. Beberapa hari kemudian, keputusan resmi datang. Rizal dipanggil Suprianto. Percakapan mereka singkat dan tegas. Tak ada amarah, hanya ketegasan yang dingin. Rizal menerima keputusan itu dengan kepala tegak. Saat ia membereskan barang-barangnya, Salsa menunggunya di teras. Aku minta maaf, katanya lirih. Rizal menggeleng. Tak ada yang perlu disesali. Kita belajar dengan cara masing-masing. Salsa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jika hidup mempertemukan kita lagi, apakah kau akan menyesal? Rizal tersenyum tenang. Tidak, karena yang jujur tak pernah sia-sia. Salsa menarik napas, lalu berkata pelan, terima kasih telah mengajarkanku mengendalikan arah. Rizal mengangguk. Ia melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dengan langkah yang terasa lebih ringan, meski hatinya penuh. Waktu berlalu. Salsa kini sering menyetir sendiri, wajahnya lebih tegar, meski kesepian sesekali datang. Suprianto dan Salsa menjalani hubungan dengan kejujuran yang pahit, mencoba memahami retakan yang lama diabaikan. Sementara itu, Rizal memulai hidup baru, lebih sederhana, lebih jujur pada dirinya sendiri. Kadang, di persimpangan jalan, kenangan itu muncul. Hujan, kursi samping, pelajaran menyetir yang berubah menjadi pelajaran hidup.
Imbalan tak terduga itu bukan cinta yang dimiliki, melainkan keberanian untuk memilih yang benar meski menyakitkan. Dan kisah nyata ini meninggalkan satu pertanyaan bagi siapapun yang mendengarnya. Ketika hati akhirnya jujur, apakah kita cukup berani menerima konsekuensinya sampai akhir? Rizal mengira kepergiannya dari rumah itu akan mengakhiri segalanya. Namun kenyataan berkata lain. Hari-hari awal setelah ia tak lagi menjadi sopir pribadi terasa kosong, seperti kehilangan ritme yang selama ini mengatur napasnya. Ia kembali ke hidup sederhana, bangun pagi, menyeduh kopi sendiri, dan menerima pekerjaan serabutan sebagai pengemudi lepas. Namun setiap kali hujan turun, pikirannya kembali pada mobil hitam itu, pada kursi samping yang pernah menjadi ruang pengakuan paling jujur dalam hidupnya. Ia teringat cara Salsa menatap jalan, seolah setiap tikungan adalah pilihan hidup. Rizal sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah melakukan hal yang benar dengan pergi? Jawabannya tak pernah sederhana. Ia tak menyesal, tapi juga tak sepenuhnya lega. Di suatu malam yang sunyi, ponselnya bergetar. Nama Salsa muncul. Pesan singkat, aku baru saja menyetir sendirian di jalan yang dulu kita lewati. Rizal menatap layar lama sebelum membalas. Hati-hati di tikungan. Balasan itu sederhana, tapi cukup membuat Salsa tersenyum di balik kemudi. Jarak kini memisahkan mereka, namun pemahaman tetap ada, tenang, dewasa, dan menyakitkan dengan caranya sendiri. Dari sisi lain, Salsa menjalani hari-hari yang tak kalah berat. Kejujuran yang ia pilih membuka ruang percakapan panjang dengan Supriyanto, percakapan yang selama ini mereka hindari. Tak ada ledakan emosi, hanya kalimat-kalimat pahit yang akhirnya diucapkan. Supriyanto menyadari betapa lama ia absen, sementara Salsa menyadari betapa lama ia memendam kesepian. Hubungan mereka tak langsung membaik, tapi menjadi lebih nyata. Salsa kini menyetir sendiri ke berbagai tempat, merasakan kebebasan kecil yang dulu tak pernah ia miliki. Namun di setiap lampu merah, ia teringat suara Rizal yang menenangkan, cara ia mengajarkan mengendalikan pedal dengan sabar, bukan hanya mobil, tapi juga emosi. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, Salsa berbisik pada dirinya sendiri di dalam mobil. Jika saja waktu berpihak, kalimat itu tak pernah selesai. Ia tahu, perasaan yang tumbuh di saat yang salah tetaplah salah, meski terasa benar. Dan justru karena itulah, ia memilih menjaganya sebagai kenangan, bukan luka baru. Keputusan itu dewasa, tapi tak pernah mudah. Beberapa bulan berlalu, dan takdir mempertemukan mereka kembali, tanpa rencana. Rizal sedang mengantar penumpang ketika mobilnya berhenti di persimpangan yang sama. Di sebelahnya, sebuah mobil lain berhenti. Salsa berada di balik kemudi. Tatapan mereka bertemu sekilas, cukup untuk membuat waktu terasa berhenti. Tak ada senyum berlebihan, hanya anggukan kecil, pengakuan diam-diam bahwa mereka pernah berbagi sesuatu yang penting. Lampu hijau menyala, dan mobil bergerak ke arah berbeda. Namun pertemuan singkat itu meninggalkan getar yang lama. Malamnya, pesan dari Salsa masuk, terima kasih karena kau tak menoleh terlalu lama. Itu membantuku tetap kuat. Rizal membalas, terima kasih karena kau tetap mengemudi ke depan. Percakapan mereka tak lagi tentang rindu, melainkan tentang bertahan. Jika dulu mereka saling menguatkan dalam jarak dekat, kini mereka melakukannya dari kejauhan, tanpa pelukan, tanpa sentuhan, tapi dengan rasa hormat yang jauh lebih dalam. Rizal perlahan membangun hidup baru. Ia diterima bekerja sebagai sopir keluarga kecil yang hangat dan sederhana. Tak ada rumah besar, tak ada jarak sosial yang menekan. Di sana, ia belajar bahwa ketenangan bukan tentang menghindari perasaan, melainkan menerima bahwa tidak semua yang berarti harus dimiliki. Suatu sore, ia duduk di dalam mobil setelah menurunkan penumpang terakhir, memandangi hujan yang kembali turun. Untuk pertama kalinya, hujan tak lagi terasa menyakitkan. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa kisahnya dengan Salsa telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih jujur, pada diri sendiri dan pada batasan. Ia tak lagi merasa rendah karena posisinya, dan tak lagi silau oleh kemewahan.
Ia belajar bahwa martabat datang dari pilihan, bukan keadaan. Dan di sanalah, Rizal menemukan imbalan sesungguhnya dari kisah itu. Di akhir cerita ini, tak ada pelarian romantis, tak ada kemenangan cinta yang melanggar. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang memilih bertumbuh melalui luka. Kisah nyata ini berawal dari ajarin nyetir, hal sederhana yang membuka pintu ke ruang terdalam hati seseorang. Salsa belajar mengendalikan arah hidupnya, Supriyanto belajar menghadapi kenyataan, dan Rizal belajar bahwa mencintai kadang berarti pergi tepat waktu. Imbalan tak terduga itu bukan kebersamaan abadi, melainkan keberanian untuk jujur dan bertanggung jawab. Dan bagi siapapun yang menyimak kisah ini sampai akhir, satu hal menjadi jelas. Tidak semua hubungan diciptakan untuk dimiliki, tapi beberapa diciptakan untuk mengubah kita selamanya. Waktu terus berjalan, namun bekas kisah itu tak pernah benar-benar hilang. Salsa kini terlihat lebih mandiri di mata orang-orang sekitarnya. Ia menyetir sendiri ke kantor, ke acara sosial, bahkan ke tempat-tempat yang dulu selalu ia datangi bersama sopir. Banyak yang memuji perubahan itu, menyebutnya sebagai tanda kedewasaan dan kepercayaan diri baru. Namun hanya Salsa yang tahu, setiap keberanian itu lahir dari proses yang sunyi dan menyakitkan. Di balik kemudi, ia sering berbicara pada dirinya sendiri, mengulang kalimat-kalimat sederhana yang dulu diucapkan Rizal dengan nada menenangkan. Cara Rizal mengajarinya mengatur napas saat gugup, menginjak rem perlahan saat takut, kini terasa seperti nasihat hidup yang terus terngiang. Salsa sadar, ia tak lagi menginginkan Rizal hadir secara fisik. Yang ia jaga adalah makna kehadiran itu, sebuah pengingat bahwa ia pernah cukup berani untuk jujur pada perasaannya sendiri, meski harus membayar mahal dengan perpisahan dan penyesalan yang tak sepenuhnya sembuh. Di sisi lain, Rizal mulai dikenal sebagai sopir yang tenang dan bisa dipercaya. Orang-orang menyukai caranya mendengarkan tanpa banyak bicara. Namun di balik ketenangan itu, ia membawa pengalaman yang mengubah cara pandangnya tentang hubungan dan batasan. Suatu malam, seorang penumpang perempuan bertanya, "Mas, pernah jatuh cinta sama orang yang salah?" Rizal tersenyum samar sebelum menjawab, "Pernah. Tapi dari situ saya belajar, mencintai bukan soal memiliki." Jawaban itu bukan sekadar basa-basi. Ia benar-benar memaknainya. Rizal kini lebih berhati-hati, bukan karena takut, tapi karena menghargai dirinya sendiri. Ia belajar bahwa perasaan tidak selalu harus diikuti, dan pengorbanan tidak selalu berarti kalah. Dalam kesederhanaan hidup barunya, Rizal menemukan ketenangan yang dulu tak ia sadari sedang ia cari. Meski kadang rindu itu datang tanpa diundang, ia menyambutnya sebagai kenangan, bukan sebagai penyesalan. Supriyanto pun mengalami perubahan, meski jarang terlihat oleh orang lain. Ia mulai pulang lebih awal, lebih sering bertanya, dan mencoba hadir secara utuh dalam rumah tangganya. Namun kehadiran itu tak langsung menyembuhkan jarak yang telah lama tercipta. Salsa dan Supriyanto kini hidup dalam kejujuran yang canggung, tak selalu hangat, tapi nyata. Mereka belajar berbicara tanpa saling menyerang, belajar diam tanpa saling menjauh. Supriyanto menyadari bahwa pengkhianatan terbesar bukanlah kehadiran orang ketiga, melainkan absennya perhatian selama bertahun-tahun. Kesadaran itu datang terlambat, namun tetap ia terima sebagai pelajaran hidup. Salsa menghargai usaha itu, meski hatinya tak lagi sama. Hubungan mereka bertahan bukan karena sempurna, melainkan karena kesadaran bahwa semua pilihan memiliki harga. Dan harga itu kini mereka bayar bersama, dalam bentuk kejujuran yang kadang terasa pahit. Suatu hari, hujan kembali turun deras, seolah tak pernah absen dari kisah ini. Salsa berhenti di pinggir jalan, menatap titik air di kaca depan. Tanpa sadar, ia menulis pesan yang tak pernah ia kirim. "Terima kasih karena pernah membuatku merasa cukup." Ia menghapusnya perlahan. Di tempat lain, Rizal juga berhenti sejenak di bawah hujan yang sama, menatap jalan kosong di depannya. Ia teringat malam-malam penuh keheningan, percakapan lirih, dan perasaan yang tumbuh tanpa izin. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa sesak mengingat semua itu. Ada rasa damai yang pelan-pelan muncul, seperti hujan yang akhirnya reda.
Dua orang, di dua tempat berbeda, memaknai kenangan yang sama dengan cara yang lebih dewasa. Tak ada lagi penyesalan yang ingin diulang, hanya penerimaan bahwa mereka pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan satu sama lain. Kisah ini tak ditutup dengan reuni, juga tak berakhir dengan kehancuran. Ia berakhir dengan kesadaran bahwa hidup tak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tapi sering memberi apa yang kita butuhkan. Berawal dari ajarin nyetir, kisah ini menjelma menjadi pelajaran tentang kendali, kejujuran, dan keberanian melepaskan. Rizal, sopir sederhana yang pendiam, menemukan martabatnya. Salsa, majikan elegan yang kesepian, menemukan suaranya sendiri. Suprianto, sang suami, menemukan kebenaran yang lama ia abaikan. Dan bagi siapapun yang menyimak kisah nyata ini, satu pertanyaan akan tertinggal di hati. Jika perasaan datang di waktu yang salah, apakah kita berani memilih jalan yang benar, meski harus berjalan sendirian? Tahun berganti tanpa banyak tanda. Kehidupan berjalan seperti seharusnya. Namun bagi mereka yang pernah berada di pusaran kisah ini, waktu bukanlah penghapus, melainkan penyaring. Salsa kini dikenal sebagai perempuan yang lebih tegas dan tenang. Ia tak lagi bergantung pada siapapun untuk pergi atau pulang. Setiap kali menyetir sendiri di pagi hari, ia merasa seolah sedang berbicara dengan versi dirinya yang dulu, perempuan yang ragu, yang takut mengambil keputusan, yang terlalu lama memendam. Ia tak menyalahkan masa lalu, karena justru dari sanalah keberanian itu tumbuh. Di lampu merah, ia sering tersenyum sendiri, mengingat bagaimana dulu tangannya gemetar saat pertama kali memegang setir. Kini, ia menggenggam kemudi hidupnya dengan lebih mantap. Namun di sudut hatinya yang paling sunyi, Salsa tahu ada satu nama yang akan selalu hadir sebagai penanda perubahan besar dalam hidupnya, bukan sebagai penyesalan, tapi sebagai titik balik. Rizal, di sisi lain, menemukan makna baru dalam kesederhanaan. Ia tak lagi mengejar pembuktian apapun. Pekerjaannya kini memberinya ruang untuk hidup tanpa topeng. Ia mulai tersenyum lebih sering, bukan karena bahagia berlebihan, tapi karena damai. Kadang, saat mengemudi sendirian di malam hari, ia teringat kalimat yang pernah ia ucapkan dengan penuh keraguan, dan menyadari betapa besar jarak antara dirinya yang dulu dan sekarang. Ia belajar bahwa keberanian bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal pergi ketika memang harus. Suatu malam, ia berhenti di pinggir jalan, menatap kota yang berkilau. Ia menyadari, jika dulu ia memilih jalan yang berbeda, hidupnya mungkin lebih mewah, namun tak akan setenang ini. Dan di titik itu, Rizal merasa bersyukur atas pilihan yang menyakitkan namun jujur. Hubungan Salsa dan Suprianto tak pernah kembali seperti semula, namun justru disitulah kejujuran menemukan tempatnya. Mereka menjalani hari-hari dengan kesepakatan yang lebih dewasa, tak selalu hangat, tapi saling menghargai. Suprianto belajar mendengarkan, bukan hanya berbicara. Salsa belajar menyampaikan perasaannya, bukan memendam. Tak ada dongeng bahagia yang sempurna, hanya dua orang dewasa yang memilih bertahan dengan mata terbuka. Dalam keheningan rumah itu, mereka berdamai dengan kenyataan bahwa cinta pun bisa berubah bentuk. Dan meski tak pernah diucapkan, keduanya tahu bahwa kehadiran Rizal pernah menjadi cermin yang memperlihatkan apa yang selama ini hilang. Bukan untuk disesali, melainkan untuk dipahami. Suatu sore, hujan turun lagi, lembut dan panjang. Salsa menepi di sebuah kafe kecil, memandangi jalan yang basah. Ia melihat seorang sopir menurunkan penumpang dengan sikap tenang dan sopan. Sekilas, bayangan itu mengingatkannya pada Rizal. Ia tak mendekat, tak mencari. Ia hanya tersenyum kecil, menyadari bahwa kenangan tak harus dihidupkan kembali untuk tetap berarti. Di tempat lain, Rizal juga sedang berhenti sejenak, menikmati kopi hangat di warung sederhana. Hujan membuatnya diam lebih lama dari biasanya. Ia tak tahu mengapa, tapi hatinya terasa penuh, bukan oleh rindu, melainkan oleh rasa cukup. Dua kehidupan berjalan di jalur masing-masing, tak lagi bersinggungan, namun terikat oleh satu kisah yang pernah mengubah arah mereka. Dan disinilah kisah ini berdiri, bukan sebagai cerita tentang perselingkuhan semata,
melainkan tentang manusia yang tersesat, lalu belajar menemukan jalan pulang ke dirinya sendiri. Berawal dari ajarin nyetir, kisah nyata ini tumbuh menjadi pelajaran tentang kendali, kejujuran, dan keberanian menghadapi konsekuensi. Tak semua perasaan harus dimenangkan, tak semua kedekatan harus dimiliki. Kadang, yang paling bermakna justru adalah apa yang kita lepaskan dengan penuh kesadaran. Rizal, Salsa, dan Supriyanto melanjutkan hidup mereka dengan bekas yang berbeda. Namun satu hal yang sama, mereka tak lagi sama seperti sebelumnya. Dan mungkin, itulah imbalan tak terduga yang sesungguhnya. Bukan cinta yang dimiliki, melainkan kedewasaan yang diperoleh. Tak ada yang benar-benar kembali seperti semula setelah kejujuran diucapkan. Salsa menyadari itu setiap kali ia berdiri di depan cermin sebelum berangkat. Wajahnya masih anggun, geraknya tetap elegan, namun ada ketegasan baru di sorot matanya. Ia tak lagi menunggu siapapun untuk merasa lengkap. Dalam kesunyian pagi, ia sering mengingat satu hal sederhana. Bagaimana dulu ia begitu takut memegang setir, takut mengambil arah, takut salah memilih. Kini, ketakutan itu tak sepenuhnya hilang, tapi ia belajar berjalan bersamanya. Salsa mengerti bahwa perasaan yang pernah ia miliki pada Rizal bukanlah kesalahan semata, melainkan sinyal bahwa ada bagian dari dirinya yang selama ini terabaikan. Ia tak menyimpan rasa bersalah berlebihan, juga tak memelihara harapan yang mustahil. Ia memilih menyimpan kisah itu sebagai pengingat bahwa ia pernah berani merasa, dan lebih berani lagi untuk berhenti sebelum segalanya hancur. Rizal menjalani hari-hari yang lebih tenang, namun lebih penuh makna. Ia tak lagi menilai hidup dari besar kecilnya rumah atau mahalnya kendaraan. Ia menilai hidup dari kejujuran yang ia pertahankan. Di sela pekerjaannya, ia sering merenung, bukan dengan penyesalan, melainkan dengan pemahaman yang matang. Ia sadar, kedekatannya dengan Salsa telah mengajarkannya satu hal penting, bahwa ia berharga, bukan karena posisinya, melainkan karena prinsip yang ia pegang saat diuji. Rizal tak pernah menceritakan kisah itu pada siapapun, namun setiap keputusan yang ia ambil setelahnya selalu dipengaruhi oleh pengalaman tersebut. Ia menjadi lebih berhati-hati, lebih empatik, dan lebih tegas pada dirinya sendiri. Dalam kesederhanaan hidupnya, ia menemukan kedewasaan yang tak bisa dibeli. Supriyanto, yang selama ini terlihat kuat dan dingin, perlahan menghadapi sisi dirinya yang paling rapuh. Ia menyadari bahwa kehilangan terbesar bukanlah ancaman orang ketiga, melainkan waktu yang ia sia-siakan bersama istrinya sendiri. Hubungannya dengan Salsa tak berubah menjadi kisah romantis baru, tapi menjadi hubungan yang lebih jujur, meski kadang terasa kaku. Mereka belajar hidup tanpa ilusi. Supriyanto belajar bahwa kekuasaan dan kesibukan tak bisa menggantikan kehadiran. Ia mungkin tak bisa mengulang masa lalu, tapi ia memilih untuk tidak lagi mengabaikan masa kini. Kesadaran itu datang terlambat, namun tetap bermakna. Ia tak membenci Rizal, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa kehadiran pria itu hanyalah cermin dari kesalahannya sendiri. Di suatu senja yang tenang, Salsa menyetir melewati jalan panjang yang dulu sering ia lewati bersama Rizal. Ia tak berhenti, tak menoleh, hanya mengemudi dengan stabil. Untuk pertama kalinya, jalan itu tak terasa berat. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa kenangan telah menemukan tempatnya yang tepat. Bukan di depan, bukan di belakang, tapi di dalam. Di tempat lain, Rizal juga melaju di jalan yang berbeda, menuju hidup yang ia bangun sendiri. Mereka tak lagi saling mencari, karena tak ada yang perlu ditemukan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat terhadap kisah yang pernah ada. Dua arah, dua kehidupan, satu pelajaran yang sama, bahwa perasaan bisa hadir tanpa harus dimiliki. Kisah ini tidak meminta pembenaran, juga tidak menuntut simpati. Ia hanya menyajikan kenyataan, bahwa manusia bisa jatuh hati di waktu yang salah, dan tetap memilih untuk bertanggung jawab. Berawal dari ajarin nyetir, kisah nyata ini berkembang menjadi perjalanan batin yang mengubah 3 kehidupan sekaligus. Rizal, Salsa, dan Supriyanto tak keluar sebagai pemenang mutlak, namun mereka keluar sebagai manusia yang lebih sadar. Dan mungkin, itulah akhir yang paling jujur.
bukan tentang siapa bersama siapa, melainkan tentang siapa yang berani memilih jalan yang benar saat godaan terasa paling dekat. Tak ada musik yang mengiringi akhir kisah ini, hanya suara kehidupan yang terus berjalan. Salsa berdiri di balkon rumahnya suatu malam, memandang jalan yang lengang. Angin menyentuh rambutnya pelan, membawa rasa sepi yang kini tak lagi menakutkan. Ia menyadari bahwa kesendirian tidak selalu berarti kehilangan, kadang justru ruang untuk mengenal diri sendiri. Ia mengingat bagaimana dulu ia membutuhkan kehadiran orang lain untuk merasa aman, dan kini ia mampu menciptakan rasa aman itu dari dalam dirinya sendiri. Salsa tak lagi bertanya, bagaimana jika? Karena ia tahu pertanyaan itu tak akan pernah selesai. Yang ia miliki sekarang adalah kesadaran bahwa ia telah memilih dengan jujur, meski pilihan itu tidak sepenuhnya menyenangkan. Dan kejujuran itu, perlahan, menjadi kekuatan. Rizal menutup pintu mobil setelah hari yang panjang. Ia duduk sejenak sebelum menyalakan mesin, membiarkan pikirannya mengendap. Dulu, ia merasa hidupnya kecil dan tak berarti. Kini, ia tahu nilai seseorang tidak ditentukan oleh perannya, melainkan oleh sikapnya saat diuji. Ia tak lagi membawa rasa bersalah, juga tak memelihara harapan lama. Yang tersisa hanyalah rasa hormat pada dirinya sendiri karena pernah memilih untuk tidak melangkah lebih jauh, meski hatinya sempat ingin. Rizal tersenyum kecil, menyalakan mesin, dan melaju. Ia tak tahu apa yang menantinya esok hari, namun ia yakin satu hal, ia akan tetap menjadi dirinya sendiri, sederhana dan jujur. Di rumah besar itu, Supriyanto duduk sendirian di ruang kerja. Ia memandangi foto lama yang jarang ia perhatikan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar hadir dalam diam. Ia menyadari bahwa mempertahankan sesuatu bukan hanya soal memiliki, tapi juga soal merawat. Ia tak menyalahkan masa lalu sepenuhnya, namun ia juga tak lari darinya. Hubungannya dengan Salsa mungkin tak lagi sama, tapi ia memilih untuk tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Kesadaran itu datang bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran yang mahal. Dan ia menerimanya. 3 orang, 3 jalan, 1 kisah yang sama. Tak ada yang benar-benar menang, tapi tak ada pula yang sepenuhnya kalah. Mereka hanya manusia yang pernah berada di persimpangan yang sama, lalu memilih arah masing-masing. Jika suatu hari takdir mempertemukan mereka kembali, di jalan, di hujan, atau di lampu merah, tak akan ada penyesalan yang ingin diulang. Hanya anggukan kecil, senyum singkat, dan rasa hormat pada kisah yang pernah ada. Karena beberapa pertemuan memang tidak ditakdirkan untuk bertahan, melainkan untuk mengajarkan sesuatu yang tak akan pernah dilupakan. Dan disinilah kisah nyata itu benar-benar berakhir. Berawal dari ajarin nyetir, berkembang menjadi ujian perasaan, dan berujung pada pilihan yang mengubah hidup. Imbalan tak terduga itu bukan cinta terlarang, bukan kebersamaan rahasia, melainkan keberanian untuk berhenti tepat waktu. Kisah ini meninggalkan satu pesan sederhana namun dalam. Ketika perasaan datang tanpa izin, kita tak selalu bisa memilih untuk tidak merasakannya, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara bertanggung jawab atasnya. Dan terkadang, keputusan paling dewasa bukanlah memiliki, melainkan melepaskan dengan kepala tegak dan hati yang jujur. Kisah ini mengajarkan bahwa perasaan adalah hal paling jujur dalam diri manusia, namun kejujuran perasaan tidak selalu berarti kebenaran dalam tindakan. Hati bisa memilih siapa saja untuk jatuh, tanpa peduli status, waktu, atau konsekuensi. Namun kedewasaan seseorang diukur bukan dari apa yang ia rasakan, melainkan dari apa yang ia lakukan ketika perasaan itu datang. Tidak semua rasa harus diikuti, tidak semua kedekatan harus dimenangkan. Ada kalanya, menahan diri adalah bentuk tanggung jawab tertinggi, meski terasa menyakitkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa manusia boleh rapuh, boleh bingung, tetapi tetap harus sadar bahwa setiap pilihan memiliki dampak bagi banyak orang, bukan hanya diri sendiri. Pesan moral berikutnya adalah tentang kesepian yang sering tersembunyi di balik kemewahan, jabatan, dan kehidupan yang tampak sempurna. Salsa memiliki segalanya secara materi, namun kehilangan hal paling mendasar, kehadiran dan perhatian.
Dari sini kita belajar bahwa kebutuhan emosional tidak bisa digantikan oleh harta atau status sosial. Ketika kebutuhan itu diabaikan terlalu lama, seseorang bisa mencari pelarian di tempat yang tak seharusnya. Oleh karena itu, menjaga hubungan bukan hanya soal setia secara fisik, tetapi juga hadir secara batin. Ketidakhadiran yang berlarut-larut dapat melukai lebih dalam daripada pengkhianatan yang terlihat. Dari sosok Rizal, kita belajar tentang harga diri dan prinsip. Dalam posisi yang lemah secara sosial, ia tetap memiliki kendali atas pilihannya sendiri. Ia bisa saja mengambil kesempatan yang memberinya kenyamanan sesaat, namun ia memilih jalan yang lebih berat demi menjaga nilai dan martabat. Ini menunjukkan bahwa integritas tidak ditentukan oleh posisi atau kekuasaan, melainkan oleh keberanian untuk berkata, "Cukup," saat batas telah terlampaui. Pesan ini menegaskan bahwa orang sederhana pun memiliki kekuatan besar ketika ia setia pada prinsipnya, meski harus mengorbankan perasaan dan kenyamanan pribadi. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kesalahan terbesar dalam hubungan seringkali bukan hadirnya orang ketiga, melainkan absennya komunikasi dan kepedulian. Supriyanto bukan digambarkan sebagai tokoh jahat, melainkan manusia yang terlambat menyadari kekurangannya. Dari sini kita belajar bahwa kesibukan, ambisi, dan kejaran duniawi tidak boleh mengorbankan hubungan yang seharusnya dirawat setiap hari. Ketika seseorang baru sadar setelah hampir kehilangan, itu bukan karena ia tak peduli, melainkan karena ia lupa bahwa cinta juga membutuhkan kehadiran, bukan hanya komitmen formal. Pada akhirnya, pesan moral terbesar dari kisah ini adalah tentang keberanian melepaskan. Tidak semua hubungan ditakdirkan untuk dimiliki, tetapi beberapa hadir untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih dewasa, dan lebih jujur. Melepaskan bukan berarti kalah, melainkan bentuk kemenangan atas ego dan nafsu sesaat. Kisah ini mengajak kita merenung. Ketika dihadapkan pada pilihan antara perasaan dan tanggung jawab, apakah kita cukup berani memilih jalan yang benar, meski harus berjalan sendirian? Karena pada akhirnya, kedewasaan sejati bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan tentang menjaga apa yang seharusnya tidak kita rusak. Cerita ini disajikan sebagai karya fiksi yang terinspirasi dari berbagai dinamika kehidupan nyata yang sering terjadi di masyarakat. Seluruh alur cerita, karakter, dialog, dan peristiwa dalam kisah ini dibangun untuk keperluan hiburan dan pembelajaran moral semata. Jika terdapat kemiripan nama, karakter, tempat, atau kejadian dengan individu atau peristiwa nyata, hal tersebut terjadi secara tidak disengaja dan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan pihak manapun secara spesifik. Konten dalam cerita ini tidak bertujuan untuk membenarkan atau mempromosikan tindakan perselingkuhan, pengkhianatan, atau perilaku yang melanggar nilai moral, sosial, maupun hukum. Justru sebaliknya, kisah ini disajikan untuk menggambarkan konsekuensi emosional, sosial, dan psikologis dari pilihan-pilihan sulit yang diambil oleh para tokohnya, serta sebagai bahan refleksi bagi pembaca atau penonton. Setiap konflik dan emosi yang ditampilkan dalam cerita ini merupakan bagian dari pengembangan karakter dan alur dramatis. Dialog-dialog bersifat naratif dan simbolis, tidak dimaksudkan untuk ditiru dalam kehidupan nyata. Pembaca diharapkan dapat menyikapi cerita ini dengan kedewasaan, memahami konteks fiksi, serta memisahkan antara hiburan dan realitas kehidupan sehari-hari. Cerita ini juga tidak bermaksud untuk merendahkan, menyudutkan, atau mencemarkan nama baik profesi, gender, status sosial, maupun kelompok tertentu. Semua tokoh digambarkan sebagai manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang menghadapi dilema hidup secara kompleks dan manusiawi. Penilaian terhadap tokoh dan tindakannya sepenuhnya diserahkan kepada sudut pandang pembaca. Dengan membaca atau menonton kisah ini, pembaca dianggap telah memahami dan menyetujui bahwa cerita ini merupakan karya fiksi yang mengandung unsur drama dan konflik emosional. Segala bentuk interpretasi, kesimpulan, atau reaksi emosional yang muncul merupakan tanggung jawab masing-masing individu. Harap bijak dalam menikmati konten ini, dan ambil nilai pembelajaran positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.